Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sahabat sehat, semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga diberi kesehatan, kekuatan, dan kesabaran dalam menjalani semua ujian yang diberikan di dunia ini. Eh, Hari ini saya akan memberikan tips yang mengenai kesehatan, mengenai olahraga ya. Olahraga kali ini saya akan memberikan step-step untuk pemula yang ingin melakukan olahraga. Ini yang pemula dulu ya. Jadi semua yang ada di kelas koreksi berat badan saya anggap pemula saja, karena sebenarnya dengan berat badan berlebih itu uh, tidak dianjurkan untuk melakukan olahraga yang expert atau ahli atau gym atau profesional atau olahraga berat ya. Jadi nanti berat badan Anda akan menghantam lutut Anda yang akhirnya uh, rusak, nyeri, dan efeknya nggak baik lah untuk kualitas kehidupan kita kalau lutut itu sakit. Duduk sakit, mau bangun dari duduk sakit, mau tidur sakit, pas lagi tidur juga sakit, semuanya sakit ya. Jadi saya harap semuanya bisa membuat olahraga yang mengawali dulu, yaitu olahraga yang full body. Full body itu semuanya bergerak dan jantung juga ikut melakukan pembiasaan, pemanasan, kemudian burn, membakar kalori ya. Jadi eh, ini adalah suatu kemudahan untuk membuat badan kita menjadi badan yang pintar. Oke, pertama, Anda harus menentukan dulu berapa denyut jantung maksimal yang harus dicapai atau tidak boleh dilewati. Rumusnya adalah 220 kali per menit denyut jantung dikurangi dengan umur Anda. Misal umur 20 tahun, berarti denyut jantung yang boleh dicapai adalah 200 kali per menit saat olahraga. Itu boleh dicapai, artinya bisa olahraga yang sangat keras, sangat berat, sangat intens, itu bisa. Nah, jadi untuk itu diukur dulu itunya. Nanti kalau memang bisa diukur sebelum dan saat olahraga, itu lebih bagus. Kalau ingin mudah, ada beberapa alat sih. Kalau ini kan alat yang biasa dipakai untuk pemeriksaan ya. Dia nanti muncul angka denyut nadinya berapa di sini. Ada lagi jam yang biasa saya pakai, cuman hari ini lupa. Itu bisa untuk olahraga, bisa untuk berenang, bisa untuk lain-lain, lari. Dia dia anti, apa namanya, dia tidak akan masuk air atau tidak akan kena keringat, anti debu juga gitu. Terus kena getaran juga tidak akan ada masalah. Kalau nggak salah harganya ada di toko online itu sekitar, dulu sih sekitar 600 ribuan, mungkin sekarang udah agak murah ya. Itu lumayan awet, saya sudah pakai sekitar 2 tahun. eh, dari situ kita bisa tahu, wah ini olahraganya keberatan, ini olahraganya terlalu mudah, atau ya kalau memang tidak ribet dengan hal itu, gunakan saja step gitu, step by step ya. Jadi olahraga pertama adalah tadi tahu denyut jantungnya harus berapa, kemudian lakukan di jalan yang rata. Tidak boleh jalan yang naik turun, apalagi tangga. Itu akan merusak lutut Anda. Kalau Anda bukan profesional ya, Anda perlu maraton silahkan saja. Tapi karena di kelas kita kebanyakan pemula, jangan melakukan hal itu. Ya, itu yang kedua, lakukan di jalan yang rata. Yang ketiga, mulailah dengan olahraga yang paling ringan, yaitu jalan kaki.
Jalan kaki di jalan yang rata dengan kecepatan minimal 2 km per jam. 2 km per jam itu jalan yang amat sangat santai. Jadi tidak perlu buru-buru, tidak perlu langsung menuju kecepatan yang bagaimana, lakukan dulu dengan santai. Itu yang ketiga. Yang keempat, lakukan hanya dalam waktu 30 menit, tidak boleh lebih ya. Sampai olahraga yang ekstrim pun kalau tujuannya untuk membentuk atau membantu kesehatan kita, jangan lakukan lebih dari 30 menit. Itu akan merusak otot Anda kalau lebih dari 30 menit. Kecuali dengan personal trainer ya, mereka sudah ngerti bagaimana pembentukan otot. Tapi itu pun yang lebih dari 30 menit itu toningnya, pembentukan ototnya, bukan pemanasannya. Pemanasannya kadang hanya 15 menit, 15-20 menit. Nah, olahraga kita lakukan hanya 30 menit. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. 30 menit Anda jalan kaki biasa. Kalau misalkan sudah merasa jalan kaki yang santai itu dianggap ringan, ini 30 menit, keringetan juga enggak, kos-kosan juga enggak, jangan ditambahkan waktunya, jangan tambahkan menitnya, tapi tambahkan beban olahraganya, yaitu jalan kaki cepat gitu. Jadi saat jalan kaki cepat 30 menit tidak berhenti dan kita merasa ringan, baru mulai jalan cepat gitu. Bukan yang cepat, jogging ya, lari tapi pelan, lari kecil 30 menit, tidak terlampau berat, tidak capek, ubah lagi ke lari yang agak cepat, selanjutnya kemudian ke sprint, selanjutnya ke yang lebih cepat lagi, terserah mau bagaimana, pokoknya 30 menit lakukan sekuatnya dulu ya, setelah itu dilatih. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, lakukan dalam waktu 3 hari olahraga, 1 hari istirahat. 3 hari olahraga, 1 hari istirahat. Jangan memforsir otot, kasihan ya. Oke. Jadi otot itu perlu istirahat, perlu merelaksasikan lagi ketegangannya, perlu mengeluarkan asam laktatnya. Jadi jangan terlampau diforsir ya. Jadi hanya 3 hari, 1 hari istirahat. 3 hari olahraga, 1 hari istirahat. Awas, jangan terus-terusan ya. Yang penting olahraganya tadi. Jadi yang pertama, lakukan seminimal mungkin, semudah mungkin, senyantai mungkin untuk pertama-tama. Yang kedua, lakukan di jalan yang rata. Yang ketiga, harus tahu dulu denyut nadinya berapa yang harus bisa dicapai gitu. Yang keempat, olahraganya step by step tadi. Yang kelima, 30 menit. Yang keenam, yang keenam tadi 3 hari olahraga, 1 hari istirahat ya. Oke. Silahkan dilakukan olahraga seperti itu, mudah-mudahan bisa membantu penurunan berat badan dan menjaga berat badan kita tetap konstan. Setelah ini olahraga ini dilakukan, silahkan laporan kesulitannya di mana, atau ada yang sudah expert ternyata, silahkan. Karena setelah olahraga ringan ini ada olahraga yang intensitasnya lebih kuat tapi waktunya lebih sedikit, hanya bisa membakar kalori 48 jam hanya dalam 10 menit. 10 menit. Dalam 10 menit 48 jam kalori Anda tetap terbakar dibantu dengan diet yang oke. Saya mau melakukan eksperimen karena ada beberapa jenis diet, ada beberapa jenis puasa. Mungkin puasa-puasa itu akan saya coba lakukan demi teman-teman semua, biar saya mah harus puasanya ini, saya harus puasanya ini. Oke, kemungkinan mulai besok saya akan coba puasa air yang 7 hari ya. Jadi 7 hari saya akan coba puasa tanpa makan apapun, hanya minum air.
Jangan lakukan ini, biar saya dulu yang lakukan. Nanti kalau efeknya bagaimana, kerasanya bagaimana, saya akan laporkan tiap hari, mulai puasa besok, Selasa sampai 7 hari, dan dengan timbangannya. Nanti dari situ kita lihat tips and tricksnya bagaimana supaya ini, dan apakah sebenarnya puasa ini sehat atau tidak. Puasa hanya minum air tanpa makan apapun, tanpa minum selain air, ya. Jadi apakah masih bisa melakukan aktivitas harian, apakah lemes, apakah gimana, nanti akan saya ceritakan setiap harinya. Insya Allah mulai besok saya akan mulai puasa air, water fasting ya kalau bahasa ininya, bahasa Inggrisnya. Jadi hanya minum air saja, semudah itu, tapi mungkin pelaksanaannya akan sangat berat ya. Oke, saya mohon dukungannya, videonya tolong di like, yang belum subscribe silahkan di subscribe, tonton sampai habis biar tidak ada yang gagal paham, tidak ada salah paham, dan di akhir-akhir video justru sering ada tips-tips yang berguna. Jadi mudah-mudahan Anda nontonnya sampai akhir ya, sama kayak tadi. Nah, jadi tolong didukung, beritahu ke teman-temannya, subscribe channel ini, supaya saya bisa mulai besok dengan dukungan semua orang. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan yang saya lakukan bisa bermanfaat bagi semua orang, sehingga ilmu ini mudah ditularkannya kalau memang sudah dilaksanakan. Saya adalah dokter umum yang bisa mengenali kondisi badan saya sendiri. Jangan dilakukan dulu oleh orang-orang awam. Terima kasih. Sekian video dari saya. Like jangan lupa, subscribe juga kalau yang belum. Sebarkan ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.